Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai otoritas jasa keuangan. Langsung aja yuk disimak. Nah, berbicara tentang OJK, kita semua pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kalimat OJK atau otoritas jasa keuangan. Nah, jadi apa sih OJK itu? Nah, OJK ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki. Nah, selanjutnya terbentuknya OJK ini ternyata ada yang melatar belakangi loh. Nah, apa aja sih yang melatar belakangi terbentuknya OJK ini? Nah, yang pertama ada amanat undang-undang. Nah, adanya amanat undang-undang untuk melakukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, sekuritas, dana pensiun, modal ventura, jasa pembiayaan, dan badan-badan lainnya yang melakukan pengelolaan dana di masyarakat. Kemudian yang kedua ada perkembangan industri jasa keuangan. Nah, adanya globalisasi dan inovasi dalam sistem keuangan serta kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat membuat industri keuangan menjadi sangat dinamis, kompleks, dan saling terhubung. Kemudian yang ketiga ada konglomerasi lembaga jasa keuangan. Nah, pengawasan perlu dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan yang memiliki beberapa anak perusahaan di bidang jasa keuangan yang berbeda kegiatan usahanya. Nah, yang terakhir ada perlindungan konsumen. Semakin kompleksnya layanan jasa keuangan, tentu permasalahan dan pelanggaran di industri ini juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum terhadap konsumen dari pihak-pihak yang terkait. Nah, kemudian OJK ini memiliki tugas, yaitu untuk mengawasi dan mengatur terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selain tugas, OJK juga memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, yang pertama, OJK ini memiliki tugas untuk mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank. Dan yang keempat, pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Nah, selanjutnya OJK ini juga mengawasi beberapa lembaga. Nah, apa aja sih yang diawasi oleh OJK ini? Yang pertama itu ada perbankan. Nah, walaupun pengawasan bank ini ada di tangan Bank Indonesia, namun demi menghasilkan sistem ekonomi yang sehat dan tidak berbenturan dengan kepentingan apapun, pengawasan perbankan dilakukan oleh OJK sebagai lembaga yang independen. Yang kedua ada pasar modal. Nah, tugas pengawasan ini itu sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK. Namun, sejak tahun 2013 sudah dilimpahkan kepada OJK. Hal ini demi terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap transaksi keuangan di Indonesia. Nah, kemudian lembaga yang terakhir diawasi oleh OJK ini ada jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan finansial teknologi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai saham syariah yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun secara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar hukum yaitu saham syariah harus diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah yang merujuk pada fatwa DSN 080 DSN MUI 3 2011 yang mengatur mekanisme perdagangan saham syariah.
Karakteristik saham syariah. Data yang ada dalam saham perusahaan bagian daftar efek syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Papepan LK terhadap macam-macam pendekatan untuk mengetahui apakah bisa digolongkan saham syariah atau bukan diantaranya. 1. Pendekatan aktivitas keuangan atau produksi. Dengan menggunakan pendekatan ini, suatu saham itu dapat dikatakan sebagai saham yang halal ketika yang diproduksi itu barang dan jasa terbebas dari elemen-elemen yang haram yang secara rinci disebutkan dalam Al-Quran seperti riba, judi, zina, minuman, memabukkan, dan sebagainya. 2. Pendekatan jual beli. Dalam pendekatan ini, saham diartikan aset dan dalam jual beli terdapat pertukaran aset ini dengan uang. Juga bisa digolongkan sebuah kerjasama yang memakai prinsip bagi hasil. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini lebih fokus pada pendapatan yang diperoleh suatu barang perusahaan. Ketika terdapat pendapatan yang didapat dari bunga, maka secara langsung kita bisa mengatakan bahwa saham dalam perusahaan tersebut tidak syariah karena terdapat unsur riba di dalamnya. Oleh sebab itu, pendapat yang diperoleh perusahaan harus terbebas dari unsur bunga atau interest. 4. Pendekatan struktur modal yang dimiliki perusahaan. Dengan melihat rasio hutang yang dimiliki perusahaan ini, maka diketahui jumlah hutang yang digunakan untuk modal atas perusahaan ini. Semakin besar rasio ini, semakin besar ketergantungan modal terhadap hutang. Untuk saat ini, bagi perusahaan masih sulit untuk membuat rasio ini nol atau sama sekali tidak ada hutang atas modal. Oleh karena ada batas seberapa besar debt to request ratio ini dapat masing-masing syariah indeks berbeda dalam penetapan syariah. Perbedaan saham syariah dan konvensional. Saham syariah. 1. Investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 2. Mekanisme transaksi sesuai dengan syariah. 3. Prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. 4. Orientasi keuntungan bank untuk dunia dan akhirat. 5. Hubungan dengan nasabah bentuk kemitraan. 6. Ada dewa pengawasan syariah. Saham konvensional. 1. Investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usaha. 2. Mekanisme transaksi konvensional. 3. Perangkat suku bunga. 4. Orientasi keuntungan secara general. 5. Hubungan dengan nasabah bentuk kreditur atau debitur. 6. Tidak ada pengawasan syariah. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.